Episode ini diawali dengan trompet peperangan yang kembali berbunyi. Lalu kedua pasukan kembali saling serang. Setelah beberapa lama memperhatikan, Amatya Rakses berkomentar pada Padmananda. Chanakya juga kemudian mengibarkan bendera kuning dan Chandra memberi aba-aba pada pasukannya. Chandra teringat pesan Chanakya dan langsung menyerang kembali. Tak beberapa lama, trompet kembali berbunyi tanda peperangan harus berakhir. Namun Malaiketu melanggar perjanjian yang sudah dibuat di awal. Malaiketu berkata bahwa perang belum berakhir baginya dan menyuruh pasukan menyerang Chandra. Tapi salah satu prajurit mengatakan bahwa dalam aturan perang tidak diperbolehkan. Malaiketu pun melukai prajurit tadi lalu dia bergerak mengejar Chandra dan menyabetkan pedangnya 2 kali hingga membuat Chandra terjatuh dari kudanya. Helena berteriak kuat memanggil nama Chandra. Malaiketu turun dari kuda dan menghina Chandra yang tengah sekarat lalu beranjak pergi. Aku sengaja meninggalkanmu seperti ini agar kau menderita. Di tenda, Helena dan Durdara serta Chanakya menemani Chandra yang tengah dirawat. Tabib lalu mengatakan bahwa akan sangat buruk bagi Chandra jika dia tidak sadar sampai malam nanti. Durdara dan Helena terkejut mendengarnya. Chandra lalu membuka matanya dan melihat ke sekitar dengan samar, tapi kemudian Chandra kembali pingsan. Helena bertanya pada tabib apa yang terjadi pada Chandra. Tabib pun mengatakan bahwa kondisi Chandra sangat lemah dan tabib meminta mereka berdoa untuk Chandra agar segera sadar. Pagi harinya Chandra tersadar dan merintih meminta air. Helena dan Durdara yang tertidur di sampingnya terbangun dan segera mengambilkan air lalu mereka mendudukkan Chandra dan memberikan air minum itu. Chanakya masuk ke kamar Chandra dan bertanya pada Chandra tentang keadaannya dan berharap Chandra baik-baik saja. Karena hari ini akan menjadi hari kemenangan mereka. Chandra pun membalas bahwa keadaannya baik-baik saja dan hari ini juga akan menjadi hari pembebasan ibunya juga. Helena dan Durdara tersenyum bahagia. Perang kembali dimulai. Chandra langsung bertarung menghadapi Malaiketu yang kemarin melakukan pengkhianatan kepada perjanjian perang. Chandra diserang pasukan Magadha tapi berhasil mengalahkannya. Kesembilan putra Padmananda maju dan Chandra kembali melukai mereka. Padmananda menyemangati putra-putranya agar kembali maju menyerang Chandra. Tapi mereka melarikan diri. Padmananda pun terkejut lalu menyuruh panglima perangnya agar maju. Kedua panglima maju tapi mereka ragu melihat kemarahan Chandra. Mereka pun akhirnya memilih lari. Padmananda pun menyuruh pasukannya yang tersisa agar maju tapi lagi-lagi pasukan tersebut ketakutan melihat Chandra dan memilih kabur juga. Di sini ini Chandra memang sangat menakutkan bagaikan singa yang tidak makan 3 hari 3 malam. Dia siap menerkam siapa saja yang ada di depannya. Lalu Padmananda menyuruh Malaiketu maju. Malaiketu menghampiri Padmananda dan mengatakan bahwa mereka harus lari karena sudah tidak punya pasukan lagi. Amatya Rakses juga berkomentar membenarkan ucapan Malaiketu. Padmananda setuju untuk kabur dan berkata akan kabur ke tempat rahasianya. Mereka bertiga lalu melarikan diri. Chandra melihat mereka lalu mengejar dan melempar belatinya pada punggung Malaiketu. Malaiketu pun terjatuh dari kudanya dan Chandra serta Helena menghampirinya. Malaiketu masih berusaha melawan Chandra tapi Chandra kembali menghajarnya. Pukulan yang pertama Chandra berkata bahwa itu pukulan karena dia menghina perguruan dan gurunya. Dan pukulan kedua karena dia sudah menghina Helena. Malaiketu terkapar dan Chandra memanggil Helena. Helena mendekat dan Chandra mengatakan bahwa Malaiketu akan berada di kakinya dan silahkan melakukan apapun yang dia inginkan. Kemudian Chandra menendang tubuh Malaiketu pada Helena. Helena turun dari kudanya dan teringat ucapan Malaiketu kemarin. Helena lalu bertanya pada Malaiketu bagaimana rasanya berada di kakinya sekarang. Lalu Helena hendak menghunuskan pedangnya tapi Malaiketu mengatakan bahwa dirinya masih sangat mencintainya. Dan akan menjadikannya satu-satunya ratu di hatinya. Helena pun terdiam. Setelah Malaiketu selesai berbicara, Helena berbicara pada Chandra agar mewakilinya untuk menghabisi Malaiketu. Chandra mengangguk dan hendak menghujamkan pedangnya, tapi Malaiketu mengatakan akan membantunya dan mengatakan di mana tempat rahasia Padmananda. Nandini memperhatikan dari kejauhan dan terkejut melihat Malaiketu mengkhianati ayahnya. Helena mengatakan pada Chandra agar dia pergi menemukan Padmananda dan Malaiketu akan dihabisinya dengan tangannya sendiri. Chandra memberikan pedangnya pada Helena dan beranjak pergi. Tapi saat Helena hendak menusuk Malaiketu, Malaiketu menaburkan pasir ke wajah Helena lalu melarikan diri.
Scene ini menjelaskan bagaimana Chandra membunuh Padmananda dan putra-putranya. Penantian selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Lebih jelasnya, Padmananda yang sedang mondar-mandir menunggu Nandini di tempat persembunyiannya sambil menendang apa yang ada di hadapannya dengan emosi, sementara Chandra telah tiba di depan rumah tempat persembunyian Padmananda. Padmananda mengira Nandini yang datang dan membuka pintu. Padmananda terkejut melihat Chandra di hadapannya. Chandra mengatakan dengan berapi-api bahwa kematiannya sudah berdiri di hadapannya. Lalu Chandra menendang Padmananda keluar ke halaman. Chandra langsung melukai kedua tangan dan kaki Padmananda. Padmananda terjatuh dan Chandra bertanya siapa yang kini akan membantunya karena putra-putranya sudah melarikan diri. Chandra juga berkata bahwa Malaiketu yang telah memberitahu tempat persembunyiannya. Chandra menambahkan bahwa tidak akan ada yang datang untuk membantunya. Chandra hendak menghujamkan pedangnya pada Padmananda, tapi pedang Nandini menghalanginya. Nandini mengatakan dengan amarah bahwa kekuatan ayahnya adalah kekuatannya. Lalu Nandini menyerang Chandra. Chandra pun mendorongnya dan memperingatkan bahwa dirinya tidak akan menyerang wanita. Nandini berkata tidak akan mundur dan kembali menyerang Chandra, tapi Padmananda menyuruhnya pergi. Nandini tidak memperdulikan peringatan ayahnya. Chandra hendak membunuh Padmananda, namun Chanakya datang menghentikan Chandra. Chanakya menghampiri Chandra dan teringat kembali penghinaan Padmananda. Chanakya berbicara pada Chandra dan menyuruh prajurit membawa putra-putra Padmananda yang berhasil ditangkap. Padmananda meminta agar melepaskan putra-putranya karena masalah mereka hanyalah dengannya saja. Chandra sendiri tersenyum dengan senang. Chanakya memerintahkan agar Chandra menghabisi putra-putra Padmananda terlebih dahulu. Chandra pun mengiyakan perintah dari Chanakya. Lalu ia menghampiri putra-putra Padmananda yang ketakutan. Mereka melangkah mundur dan Chandra dengan pedang sekali ayun langsung menggores leher mereka dengan serentak. Nandini dan Padmananda pun berteriak histeris. Nandini berlari menghampiri kakak-kakaknya dan menangisi mereka. Chandra sendiri kembali berjalan menghampiri Padmananda dan berkata bahwa giliran dia yang terakhir. Padmananda memohon agar Chandra tidak menghabisinya di hadapan putrinya, tapi Chandra mengacungkan pedangnya di hadapan Padmananda. Chanakya menyentuh bahu Chandra dan menahannya agar tidak menghabisi Padmananda dan menyuruh Padmananda lari jika dia mampu. Padmananda pun berdiri menghampiri Nandini dan dengan nanar menatap putra-putranya yang terkapar, lalu dia bergegas lari mengajak Nandini. Chandra pun menegur Chanakya karena membiarkan Padmananda kabur. Chanakya pun memberi alasan melepaskan Padmananda agar bisa mengikuti kemana dia lari. Lalu Chanakya memberi perintah pada prajurit-prajuritnya untuk mengikuti Padmananda. Mereka pun berlari menuju sebuah gua yang tertutup rimbunnya dedaunan. Padmananda membersihkan dedaunan tersebut dan menarik sebuah batu, lalu menusuk batu di dalamnya menggunakan pisau kecil. Nandini memandang sekeliling gua yang penuh dengan perhiasan dan harta benda lainnya. Padmananda dengan segera memungut sebagian perhiasan tersebut dan dimasukkan dalam sebuah kain. Tiba-tiba, Padmananda terkejut saat melihat Chanakya dan Chandra muncul di hadapannya. Nandini spontan langsung berdiri di depan ayahnya untuk melindunginya. Chanakya pun mengatakan bahwa seharusnya dia berpikir mengapa dia melepaskannya begitu saja. Chanakya berkata bahwa semua kekayaan itu adalah milik Magadha. Padmananda menarik Nandini di belakangnya. Chandra kemudian maju dan Padmananda menyuruh Nandini lari, tapi Nandini menolak dan memeluk ayahnya. Padmananda mendorong Nandini ke tepi dan kemudian Chandra merobek pakaian perang Padmananda dengan pedangnya. Lalu Chandra kembali mengayunkan pedang menggores dada Padmananda. Nandini pun berteriak histeris. Chandra kembali menggores dada yang lainnya dan darah Padmananda mengenai lengan Chanakya dan Chanakya kembali teringat penghinaan Padmananda. Padmananda pun akhirnya tumbang jatuh ke belakang akibat banyaknya sayatan di tubuhnya. Saat sekarat, Padmananda masih sempat berkata pada Nandini, ia meminta maaf karena kini dirinya tidak bisa melindunginya lagi. Padmananda lalu tergeletak tak berdaya dan Nandini terpaku menatap sang ayah. Chanakya pun meminta Chandra berhenti karena Padmananda sudah mati. Nandini lalu berlari menghampiri sang ayah dan menangisinya, sembari berkata bahwa dirinya tidak akan bisa hidup tanpanya. Lalu Nandini berlari keluar gua dan Chandra menyuruh prajurit menangkapnya. Nandini berhasil merebut pedang prajurit dan menghabisi mereka yang menghalangi jalannya. Nandini menaiki kuda dan melesat pergi.
Di kerajaan Magadha, Gautami, Avantika, Sunanda, dan yang lainnya cemas menunggu kepulangan suami dan anak-anak mereka. Avantika lalu membawa nampan puja dan tanpa disengaja Gautami menabraknya, hingga nampan tersebut jatuh berserakan. Avantika pun merasa cemas, pelayan lalu datang mengatakan bahwa Nandini sudah tiba. Nandini masuk dengan keadaan lusuh, Avantika menghampirinya dan bertanya mengenai Padmananda dan putra-putranya. Nandini mengatakan bahwa tidak ada yang selamat. Avantika pun berteriak histeris bertanya apa maksud dan ucapannya. Nandini menjawab bahwa Chandragupta sudah menghabisi semuanya, menghancurkan keluarganya. Avantika jatuh terduduk sementara Sunanda pun menangis. Keluarga Nandini yang sedang panik dan cemas pun tiba-tiba didatangi pasukan Yunani. Pasukan Yunani tersebut menginginkan Nandini. Lalu tiba-tiba Helena datang dengan api kemarahan. Lalu Helena berbicara dengan sinis pada Nandini mengenai keadaannya saat ini. Nandini bertanya pada Helena mengapa bersikap seperti ini kepadanya sebagai seorang teman. Helena pun membentaknya lalu mengatakan pada prajuritnya agar merias Nandini seperti seorang pelayan. Lalu Helena beranjak pergi. Nandini pun memeluk Avantika. Di istana, Chandra membebaskan ibu kandungnya, ibu angkatnya, dan ayah angkatnya. Ia memanggil prajurit mengatakan agar membawa mereka masuk ke dalam istana dan memberikan mereka pelayanan yang mewah. Mora sudah bebas dan berpakaian layaknya seorang ratu. Chandra menemuinya dan bertanya. Mora mengatakan ingin dia menemui Chaya, lalu Mora memanggil Chaya. Chaya muncul dan Mora menjelaskan kalau Chaya adalah kakak perempuannya. Chaya berlari dengan haru memeluk Chandra dan mengatakan betapa bangganya dirinya memiliki adik pemberani seperti Chandra. Chandra tersenyum mengatakan tidak mempercayai semua ini karena bisa bertemu dengan orang-orang yang dicintainya. Mora menimpali bahwa semua ini adalah waktu yang baik bagi permulaan keluarga mereka. Pelayan datang mengatakan Chanakya mengundang semua orang berkumpul di aula kerajaan. Mora, Chandra, dan Chaya memasuki aula istana Magadha. Semua orang bersorak-sorai menyambut kedatangan mereka. Mora menatap Avantika yang terlihat marah dan sedang memakai pakaian pelayan. Begitu juga Nandini dan kakak-kakak iparnya. Chandra lalu memperkenalkan Helena dan Dodara sebagai menantu Mora. Mora pun terkejut sekaligus senang mendengarnya. Saat Chanakya mengatakan bahwa Chandragupta merupakan raja baru Magadha, semua orang bersorak-sorai. Namun yang menjadi perhatian adalah putra Padmananda Johar yang ikut bersorak-sorai. Chandra melihatnya dan berjalan mendekatinya. Chandra lalu mengambil sebilah pedang. Nandini dengan ketakutan berlari berdiri di depan Johar menghalangi Chandra dan memohon agar dia tidak menghabisi Johar. Chandra mendorongnya ke tepi dan membawa Johar ke tengah-tengah aula. Saat akan menghabisi Johar, Johar dengan wajah tanpa dosa kembali berteriak mengelung-elungkan nama Chandra. Chandra lalu berteriak bertanya pada Chanakya apa yang harus dilakukannya, balas dendam atau prinsip yang mana yang tidak memperbolehkan membunuh orang tak berdosa. Chanakya pun memberi jawaban sekaligus nasihat. Chandra pun membuang pedangnya dan sekali lagi seisi aula kembali bersorak mengeluh-ngeluhkan nama Chandra. Lalu prajurit bertanya pada Helena apa yang akan dilakukan pada keluarga Padmananda. Helena mengatakan agar membawa mereka ke penjara, tapi memisahkan Nandini ke penjara yang lain. Nandini dan yang lain pun dibawa pergi. Nandini menangis tertahan di penjara menangisi kematian ayahnya. Chandra yang tengah tertidur bersama Dodara merasakan sesuatu dan membuka mata lalu berjalan di koridor istana. Chandra mendengar suara tangis dan berkata bahwa suara tangisan tersebut membuatnya tak nyaman. Lalu Chandra bergerak menuju penjara. Nandini terus meratapi kematian ayahnya. Chandra melihat Nandini menangis dan mendekatinya. Nandini melihat Chandra dan teringat saat dia menghabisi saudara-saudara dan ayahnya. Nandini berdiri dengan susah payah karena rantai yang membelenggunya lalu berbicara memohon pada Chandra agar menghabisinya juga karena merasa hidupnya sudah tak berarti. Chandra pun merasa iba melihat Nandini lalu mengambilkan air untuk Nandini. Tapi Nandini menolak dan terus memohon pada Chandra agar menghabisinya karena ingin bertemu dengan ayahnya. Chandra pun kembali ke kamarnya dan Dodara bertanya mengapa dia menangis. Chandra pun menyangkal bahwa dia menangis, dia hanya iba kepada Nandini yang meminta agar dia membunuhnya juga karena dia ingin bertemu dengan Padmananda. Dodara pun meyakini air mata Chandra tersebut bahwa dia masih memiliki sifat kemanusiaan.
Episode selanjutnya, Dananan meminta prajurit agar membawa obat untuk ayahnya. Dan Dananan meminta Amatya Rakses mengobati ayahnya. Ke sana, Mangga. Ayah. Ya, Yang Mulia, begitu juga wanita-wanita kerajaan Magadha yang lain.